Hey, kalau jalan itu pakai mata dong, jangan cuma pakai kedua kaki. Bukannya nggak lihat? Kita berdua lagi jalan santai sambil menikmati udara pagi. Maaf Bu Romi, saya buru-buru banget. Saya mau ke lapak Pak Adi. Saya harus komplain ke dia. Pasti mau komplain soal dendeng yang dia jual ya? Kita bertiga juga sama kok. Kita mau ke sana. Harusnya buka ikut jalan santai aja, nggak harus buru-buru kayak tadi. Maaf Bu Ati, saya buru-buru karena takut lapak Pak Adi keburu tutup. Siangan dikit juga kan tutup, karena dendeng dia itu seterkenal itu. Kita berdua juga tahu kok, karena ya kita sama-sama pelanggan Pak Adi. Kita kesana cuma mau komplain, jadi santai aja Bu. Pak Adi, kapan kita bisa dapat dendengnya Pak? Bapak itu lagi beresin dagangan atau lagi mandi sih? Kok lama banget? Kita udah antri dari terbit matahari Pak. Sabar Bu Ati, ini udah selesai kok. Ayo ibu-ibu, siapa yang mau beli dendeng saya? Maju ke depan, jangan lupa bawa uang ya. Saya nggak terima hutang-putang. Hahaha. Ya elah Pak, kita bawa duit kok. Kalau ke pasar nggak bawa duit, buat apa Pak? Mau nyolong kali nyolongnya 20.000 Pak. Cepet mana dendengnya Pak? Sabar buset dah. Nih ibu sayu ribet banget sih. Yang lain aja tenang loh, antri dengan baik. Nih Bu, dendengnya. Terima kasih Pak Adi. Ibu-ibu, saya duluan ya. Mari. Kalau Bu Ati udah beli pasti ribet banget. Bu ibu, maaf ya, tadi ada keributan sedikit. Ayo Bu, siapa lagi yang mau beli dendeng saya? Saya mau beli ya Pak. Ini uangnya Pak. Tunggu sebentar ya Bu, saya ambil dendeng yang bagus untuk ibu. Karena ibu ini pelanggan paling tenang dan lembut. Saya lebih menghormati pelanggan yang seperti ibu. Hahaha, bercanda Bu. Semua pelanggan saya layani dengan baik. Ini dia dendeng daging sapinya Bu. Rasanya gurih, renyah, dan yang pasti harganya terjangkau. Terima kasih Pak Adi. Kalau soal itu mah saya udah tahu Pak. Makanya saya selalu beli dendeng Pak Adi. Kalau harganya mahal, saya nggak bakal berani beli Pak. Saya juga mikir dua kali kalau saya mau jual mahal. Soalnya saya tahu harga segimana yang disukai ibu-ibu di sini Bu. Jadi saya memutuskan jual murah aja Bu. Wah, Pak Adi emang sayang ke pelanggan nih. Tapi apa nggak rugi Pak? Daging sapi kan lumayan Pak. Terus untung Bapak dapat gimana Pak? Enggak Bu, soal untung mah aman banget. Kalau nggak aman, mana mungkin saya menjual dengan harga normal Bu. Syukur deh Pak. Ya udah, saya pulang dulu ya Pak. Mari Pak. Hati-hati Bu, Bu Romi itu emang baik banget sih. Ayo Bu ibu, maju Bu, dendengnya masih baru nih. Makan siang kita sama dendeng Pak Adi lagi ya. Bapak sama Anggis kan suka banget. Hari ini dendeng Pak Adi masih baru-baru. Ayo dimakan dendengnya. Gimana Anggis? Dendeng Pak Adi selalu enak kan? Nafsu makan kamu itu selalu bertambah kalau kamu makan dendeng Pak Adi. Bu, kok aku cium bau aneh gini Bu? Kayak bukan bau daging sapi Bu. Apa aku salah ya? Masa sih? Tadi ibu coba makan, gak ada yang aneh loh. Malahan rasa sama harum bumbunya makin mantep. Kamu habis makan apa emang? Mungkin sisa rasa makanan tadi masih ada. Aku gak makan apa-apa kok Bu. Malahan aku nunggu dendeng ini karena aku pengen makan. Tapi pas udah ada, rasa dendengnya bikin aku kecewa Bu. Gimana Pak? Kok wajah kamu kayak gitu sih? Sama kayak Anggis. Apa kamu juga merasa apa yang Anggis rasakan Pak? Iya Bu, dendeng ini kayak ada baunya gitu. Bukan bau bumbu, tapi kayak bau daging yang menurut Bapak asing Bu. Ini beda sama yang dulu Bu. Aduh, kok bisa gini ya? Kata Pak Adi dendeng ini masih baru. Kalau masih baru gak bakal bau dong. Apa Pak Adi kurang lama jemurnya ya? Bisa jadi Bu, tapi kalau kurang kering gak mungkin sih. Pasti masih kecium bau daging sapi. Ini mah bau daging yang menurut Bapak aneh banget. Aku gak mau makan ini Bu. Aku mau makan yang lain aja Bu. Iya Anggis, nanti ibu masak makanan yang enak buat kamu ya. Pak, cepetan Pak, saya takut ada yang lihat wajah saya. Bisa-bisa pelanggan saya pada kabur kalau ada yang tahu saya di sini. Santai aja Pak, orang yang datang ke pasar ini nggak akan cepu Pak, karena mereka juga sama-sama melakukan kecurangan. Kalau orang jujur datang ke pasar ini agak mustahil Pak. Hah? Iya kok Pak, saya baru tahu deh, ternyata banyak yang berbuat curang ya. Ya iyalah Pak, pedagang itu rata-rata berbuat curang Pak. Kalau ada yang berbuat jujur, pasti orang itu udah kena azab. Atau enggak, dia memang sudah jujur dari awal dia berjualan. Penjual jujur itu cuma beberapa saja Pak. Hohoho, bener juga Pak. Oh iya, saya beli 3 kilo ya Pak. Tunggu ya Pak, saya masih masukin dagingnya ke plastik. Kalau mau cepet-cepet ya bantu masukin Pak. Jangan cuma liatin saya aja. Hehehe.
Ini Pak, pas 3 kilo ya Pak. Apa ada tambahan lagi Pak? Mungkin Bapak mau cari daging yang lain. Saya bisa bantu carikan Pak. Udah Pak, saya mau beli daging guguk aja. Kan bapaknya juga cuma jual daging guguk. Terus saya harus beli apa lagi? Hahaha, bener juga. Ini Pak dagingnya. Terima kasih banyak ya Pak. Jangan lupa mampir lagi ya Pak. Nanti saya jual daging guguk yang lebih seger lagi Pak. Ini Pak uangnya. Terima kasih kembali Pak. Kalau ada yang tanya saya siapa, jangan kasih tahu ya. Siap Pak Adi, aman aja. Saya duluan ya Pak. Mari Pak. Mari Pak. Aku tahu daging ini itu haram. Yang beli juga kebanyakan orang-orang beragama Islam. Tapi yang penting itu aku nggak harus ngeluarin uang banyak buat beli bahan-bahan ini. Yuk langsung aja kita ke tutorial pembuatan dendeng sapi. Maksudnya dendeng daging guguk. Pertama kita baluri potongan daging tipis ke bumbu halus yang sudah disiapkan. Lakukan secara berulang ya, sampai dagingnya juga habis. Jangan lupa bahan yang paling utama itu pakai daging guguk. Hahaha. Jika semau daging sudah dibaluri bumbu, jangan lupa jemur dagingnya ya, sampai kering, supaya bumbunya meresap dan rasanya enak guys. Hahaha. Sudah Mas, kamu udah janji sama aku, kamu gak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Terus ini apa Mas? Aku pakai daging sapi Bu. Aku kan udah janji sama kamu Bu. Aku nggak akan pakai daging guguk lagi Bu. Bohong, aku denger ya. Tadi kamu ucap kalimat jangan lupa pakai daging guguk. Aku nggak tuli Mas. Pendengaran aku masih baik. Bisa nggak sih kamu itu nggak marah sehari aja sama aku? Kamu nggak bosan apa marahin aku setiap hari? Topik yang kamu bahas juga selalu sama Bu. Marah-marah sama orang kayak kamu itu nggak ada bosannya Mas. Aku bakal berhenti marah-marah kalau kamu akhiri semua ini. Oh, diam. Aku pusing Bu. Usaha itu butuh pembaruan Bu. Dan ini yang aku lakukan Bu. Kenapa kamu nggak pernah paham sih? Nambah beban pikiran aku aja. Mas, tunggu Mas. Jangan pergi. Hey, kalau jalan itu pakai mata dong, jangan cuma pakai kedua kaki. Bukannya nggak lihat? Kita berdua lagi jalan santai sambil menikmati udara pagi. Maaf Bu Romi, saya buru-buru banget. Saya mau ke lapak Pak Adi. Saya harus komplain ke dia. Pasti mau komplain soal dendeng yang dia jual ya. Kita bertiga juga sama kok. Kita mau ke sana. Harusnya buka ikut jalan santai aja, nggak harus buru-buru kayak tadi. Maaf Bu Ati, saya buru-buru karena takut lapak Pak Adi keburu tutup. Siangan dikit juga kan tutup, karena dendeng dia itu seterkenal itu. Kita berdua juga tahu kok, karena ya kita sama-sama pelanggan Pak Adi. Kita kesana cuma mau komplain, jadi santai aja Bu. Ya kan, saya nggak tahu kalau Bu Romi sama Bu Ati mau ke sana. Saya pikir kalian cuma mau belanja aja, makanya saya nyelonong lewat tengah-tengah. Soalnya kalau saya lewat samping, saya bisa aja jatuh ke sawah. Hehehe. Bener apa bener itu? Atau ini cuma alasan akal-akalan Bukai aja nih, supaya Bukai bisa selamat dari kita berdua? Saya beneran buru-buru kok Bu. Saya nggak pernah kasih alasan yang nggak jelas. Saya bener-bener udah jujur. Masa iya wajah sejujur ini masih diragukan? Masa iya omongan saya sejujur ini masih nggak dipercaya? Shh, udah ibu-ibu, kalau kalian berdua terus ngomong kayak gini, kita bisa aja kesiangan sampai ke pasarnya. Udah ayo, kita ke pasar sekarang. Jangan ada yang ngomong lagi selain saya. Iya Bu Romi, siap. Ada pelanggan setia saya nih. Ayo Bu, silakan diangkut aja Bu dendeng sapinya. Dendeng hari ini diambil kemarin dari hasil menjemur, jadi masih seger nih kalau ibarat buah-buahan mah. Sebelum kita beli dendeng ini, kita bertiga ingin memastikan satu hal kepada Pak Adi. Kenapa dendeng yang kemarin saya beli ngeluarin bau Pak? Kenapa Pak Adi kayak kaget gitu Pak? Awas itu matanya loncat Pak. Saya ngeri dia liatnya. Saya kaget karena baru kali ini ada pelanggan yang komplain. Baru kali ini juga saya mengecewakan pelanggan, makanya saya kaget Bu. Tapi kok kagetnya kayak lagi keciduk berbuat curang sih? Saya pernah menyaksikan hal yang sama loh, dan ekspresi wajahnya itu sama. Hahaha, Bukai ini ada-ada aja Bu.
Emangnya orang berbuat curang itu kagetnya kayak saya? Mana ada Bu, kagetnya orang itu beda-beda loh. Enggak kok, ini kagetnya sama banget. Saya ingat betul gimana wajah orang itu, Pak. Jadi gimana ini Pak? Apa yang membuat dendeng Bapak mengeluarkan bau aneh? Ini hanya perubahan bumbu yang saya pakai Bu. Nggak perlu khawatir, bau itu nggak akan ada selamanya kok. Maklum Bu, kadang kalau kita membuat makanan yang sama berkali-kali, rasanya pasti akan berbeda. Tapi nggak ada kecurangan kan, Pak? Nggak ada Bu, tenang aja. Aku nggak percaya. Tetapi lebih baik aku pura-pura bodoh aja. Aku akan menikmati jika ini memang dalam permainan. Hahaha. Bu Iyam, Ibu habis dari mana Bu? Kebetulan banget nih, kita ketemu. Ada yang mau saya tanyain ke Ibu. Ayah, katanya kita mau susul ibu. Kok malah berhenti di sini, Ayah? Tunggu ya Nak, Ayah mau ngobrol sebentar sama Bu Iyam. Ayah janji ini nggak akan lama kok Nak. Ya udah deh, tapi bener ya nggak lama. Ini udah sore Ayah, tapi ibu belum pulang ke rumah. Ibu itu kebiasaan banget kalau pergi sama Bu Ati, pasti selalu lupa pulang. Iya, Ayah nggak lama kok. Maaf Bu, kok dendeng padi beda ya Bu? Kayak ada bau daging apa gitu. Iya bener Bu, aku juga ngerasain itu kok. Karena aku yang duluan makan dendeng daging sapi itu Bu. Maaf ya Bu, saya cuma penasaran aja Bu. Saya nggak ada maksud untuk menyinggung perasaan Ibu. Nggak apa-apa, Pak. Saya senang banget Pak main berkata seperti ini, karena saya bisa membongkar kecurangan yang suami saya lakukan. Kecurangan? Memangnya apa yang dilakukan Pak Adi Bu? Apa saya boleh tahu Bu? Ini nggak akan menyinggung perasaan Ibu kan? Enggak kok Pak Mahen, Bapak tenang aja. Suami saya itu menyaburkan daging guguk untuk dendeng yang selama ini dia jual. Suami saya itu cuma pakai daging sapi sekitar 1% saja Pak. Sisanya ya daging guguk. Apa? Daging guguk? Sejak kapan Pak Adi menggunakan daging itu Bu? Kenapa Ibu diam aja? Kenapa Ibu nggak ceritakan semuanya Bu? Kenapa harus sekarang Ibu terbuka kepada saya? Sudah lama Pak, dari dulu saya selalu kasih kode ke bu ibu di sini, tapi mereka nggak peka. Mereka terus membeli makanan haram itu. Benar-benar licik. Saya harus berhadapan langsung sama Pak Adi. Hah? Kenapa dendeng ini seperti karet? Kok susah dipotong ya? Nggak biasanya kayak gini. Biasanya juga tekstur dendeng ini bagus deh. Pak Adi, kita semua sudah tahu ya Pak, kalau Bapak itu mencampur daging guguk dan daging sapi secara bersamaan. Bapak nggak bisa bohong lagi, karena Bu Iyam yang ngasih tahu kita Pak. Oh, kenapa dendeng ini malah berubah jadi anak guguk? Harusnya dendeng ini terjual dan menjadi uang. Kenapa malah berubah seperti ini? Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Kenapa semua dendeng yang ada di etalase berubah jadi anak guguk? Bahkan dendeng kemasan juga ikut berubah jadi anak guguk. Bu Ati, kita nggak seharusnya kaget gini. Anak-anak guguk itu sama aja menunjukkan kepada semua orang kalau Pak Adi benar-benar pakai daging guguk. Masuk akal sekali. Kita tak perlu ragu lagi. Anak-anak guguk ini memang jadi penjelasan dari kebingungan yang selama ini kita rasakan. Hah? Kenapa guguk-guguk ini nggak mau pergi? Mereka malah menggonggong keras. Biasanya hewan yang diusir itu pasti pergi. Pak, Bu, ayo kita pergi dari tempat ini. Kalau kita terus diam di sini, kita akan ikut terseret masalah. Biarkan saja Pak Adi yang mengatasi masalahnya sendiri. Kita nggak perlu ikut campur. Bener juga. Ayo kita pergi. Kita nggak boleh diam di sini terus. Kita harus menjauh sejauh mungkin. Kalau kita terus menyaksikan, anak-anak guguk itu juga bisa menyerang kita. Ibu, bukan masalah biasa. Ini adalah azab atas kelicikan yang aku lakukan. Aku harus secepatnya minta maaf kepada semua orang. Bu, Ibu, maafkan saya. Selama ini saya memang mencampur daging sapi dan daging guguk ke dendeng yang saya jual. Dan selama ini juga kalian makan makanan haram. Pak Adi tega banget Pak.
Bapak tahu kan mayoritas orang di sini itu memiliki kepercayaan apa? Bapak tahu kan, Pak? Saya tahu Bu, saya tergila-gila karena untung banyak Bu. Makanya saya rela melakukan kecurangan. Pak Adi, keuntungan itu nggak ada apa-apanya daripada perbuatan jujur, Pak. Jujur itu lebih indah dari keuntungan yang Bapak dapatkan. Iya Bu, sekarang saya sadar Bu, kesalahan saya sangatlah besar. Maafkan saya Bu, saya berjanji kepada kalian semua, setelah ini saya akan berjualan dengan jujur. Saya tidak akan berani berbuat curang lagi. Saya tidak akan menjual makanan haram lagi. Hati saya terlanjur sakit hati, Pak. Saya gak tahu apa saya bisa memaafkan Bapak atau enggak. Saya perlu waktu buat itu, Pak. Saya juga sama, Pak. Memaafkan orang seperti Bapak itu nggak mudah. Kita nggak bisa langsung memaafkan Bapak. Ayo Bu Ibu, kita pergi aja dari sini. Gak ada gunanya juga kita diam di sini. Saya sangat marah kalau saya diam di sini. Pak Adi bisa aja babak belur sama saya. Aku harus melakukan kejujuran untuk mendapatkan maaf dari mereka. Aku sangat membutuhkan maaf dari mereka. Kalau aku hanya diam, aku nggak akan bisa mendapatkan maaf dari siapapun. Aku berhenti menjual dendeng itu, dan anak-anak guguk itu juga sudah berkurang. Meskipun ada 3 anak guguk yang terus mengikuti, tapi tak apa, yang penting aku bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hilang, walaupun terasa sangat sulit. Ayo Bu Ati, es dawetnya. Saya berjualan jujur Bu, sesuai dengan janji saya yang dulu. Maaf ya Pak, saya udah punya rencana mau beli es dawet yang ada di pasar. Jadi saya nggak bisa beli dagangan Bapak. Mari Pak. Wah, ternyata susah banget ya. Padahal aku benar-benar udah berjualan dengan jujur. Apa mereka nggak percaya sama janji aku ya? Atau mereka masih meragukan aku? Tapi apa yang harus diragukan? Aku kan sudah benar-benar berbuat jujur loh. Mas, pulang aja yuk. Nggak ada pembeli loh Mas. Aku bakal tahu lihat kamu berdiri terus di sini. Kaki kamu juga udah kelihatan gemeter itu. Besok lagi aja ya jualannya. Bu, aku masih punya harapan untuk mengembalikan kepercayaan mereka kan Bu. Aku nggak mau nyerah gitu aja Bu. Aku harus membuat mereka percaya Bu. Bisa kok Mas, kamu bisa. Tapi kamu sabar ya. Semuanya butuh waktu sama butuh proses Mas. Nggak semua yang kamu mau itu langsung terjadi. Ada jalan yang harus kamu lalui dulu Mas. Ada badai juga harus kamu hadapi Mas. Ibu bener, aku cuma butuh waktu. Ibu nggak perlu cemas ya. Aku pasti bisa membuat mereka percaya lagi sama aku Bu. Iya, aku nggak akan cemas kok Mas. Aku percaya sama kamu pasti bisa. Jajan es dawet enak nih. Gimana kalau kita coba es dawet Pak Adi? Dia kan udah janji sama kita nggak akan berbuat curang lagi. Siapa tahu Pak Adi sudah menepati janjinya. Ah, enggak deh Bu. Saya masih takut sama yang kemarin Bu. Saya juga sama Bu. Tapi kan kita nggak tahu Bu, selama beberapa hari ini apa yang sudah dilakukan Pak Adi untuk mengubah dirinya. Saya rasa Pak Adi sudah berbuat jujur Bu. Tante Kay, kita nggak boleh sehujan terus sama orang karena Allah melarang kita Tante. Nah lo, kena nasihat anak saya kan. Anggis aja tahu loh Bu. Jadi jangan suuzon sama jangan meragukan orang terus ya Bu. Kita nggak tahu perjuangan apa yang dilakukan Pak Adi supaya dia dianggap pedagang baik Bu. Ya udah, ayo kita beli. Saya juga penasaran sih sama rasa es dawet Pak Adi. Nah gitu dong. Ayo kita cari Pak Adi. Pak Adi, saya mau es dawetnya 3 dong Pak. Esnya yang banyak ya Pak. Kita bertiga ini lagi pengen banget es dawet. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya ada yang percaya sama saya. Dari kemarin saya itu kesulitan dapat pelanggan, dan hari ini saya langsung dapat 3. Terima kasih banyak ya Allah. Hahaha, Pak Adi sampai terharu gitu ya Pak. Tenang aja Pak, kami sudah percaya kalau Bapak ini sudah merubah semuanya Pak. Iya Bu Kay, terima kasih banyak. Saya itu selalu merasa bahwa saya tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi. Ternyata saya bisa membuktikan kalau saya ini bisa berbuat jujur. Pak Adi, memaafkan dan mempercayai orang yang telah mengkhianati kita memang sulit. Tapi jika kita belajar untuk menerima dirinya yang berbeda, menerima kesalahannya, itu nggak ada salahnya Pak. Karena kita sama saja mempercayai orang itu kembali. Jangan menyerah ya Pak, meskipun sulit bagi Bapak harus percaya kalau Bapak ini bisa merubah semuanya sebaik mungkin. Kami semua sudah memaafkan Pak Adi. Iya Bu, terima kasih banyak. Hati kalian sebaik ini kepada saya. Dari azab kemarin juga saya belajar banyak Bu. Di awal itu kecurangan yang saya lakukan memang mendapatkan kenikmatan, tapi di akhir kecurangan itu berubah jadi makhluk hidup yang terus mengusik diri
saya, Bu. Dan dari berjualan jujur ini, saya jadi tahu kejujuran adalah modal utama dalam berjualan. Berjualan secara jujur juga mengajarkan saya arti sesungguhnya mencari uang.